Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Ayu Anissa Putri dengan NIM 19002040. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang public internal di dalam public relation. Kalau untuk sebuah perusahaan atau lembaga, pada prinsipnya kinerja praktisi PR. Pada lembaga atau perusahaan sebenarnya adalah praktek komunikasi, bagaimana hubungan lembaga, pembuat atau pengambil keputusan atau kebijakan dari perusahaan itu sendiri pada akhirnya bisa merasakan, bisa mendapatkan informasi yang diinginkan, yang diharapkan, atau sesuatu yang menjadi ide-ide kreatif dan kemudian dikembangkan sehingga menjadi sesuatu masukan yang berguna bagi perusahaan. Nah, komunikasi itu dibentuk antara pengambil kebijakan atau manajemen atau lembaga atau perusahaan tersebut dengan kedua publiknya, publik internal, publik eksternal. Kedua-duanya sangat amat penting. Kita tidak bisa mendiskreditkan bahwa mentang-mentang pada akhirnya produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga manifestasi akhirnya adalah pada publik eksternal, tapi mustahil akan bisa produk yang akan dihasilkan dengan kualiti yang baik dan bagus. Mustahil lembaga akan punya karir yang bagus tanpa dukungan dari kinerja publik internal. Kalau minggu lalu kita sudah bahas publik eksternal, betapa hebatnya mereka, siapa mereka, betapa sebenarnya masukan-masukan mereka menjadi suatu yang sangat amat berguna atau dibutuhkan dari lembaga. Maka merekalah pada prinsipnya akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Maka sekarang kita akan coba lihat siapa publik internal pula. Seberapa penting mereka, seberapa keras seharusnya praktisi PR suatu lembaga atau suatu perusahaan menjalin kerjasama dengan publik internal ini. Nanti kita juga akan merasakan apa yang akan terjadi jika hubungan lembaga pengambil keputusan ternyata punya batas yang luar biasa jauh dan ada kendala di dalam komunikasinya, sehingga harapan, keinginan dan apa yang ada di dalam pemikiran dan juga hasrat yang ada di dalam diri publik internal tidak bisa kita peroleh, sehingga kita tidak tahu mesti berbuat apa atau bagaimana. Yang jelas mudah-mudahan ini akan menambah wawasan dan masukan untuk kita semua, khususnya untuk Anda, untuk saudara mahasiswa, calon manajer, calon pimpinan masa depan, calon-calon praktisi PR yang handal. Sebelum lebih jauh kita lihat siapa saja mereka yang disebut sebagai publik internal. Lembaga atau notabene adalah kekuatan utama yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi atau lembaga, sehingga membangun lembaga tidak bisa satu orang atau dua orang saja atau para pengambil keputusan saja, tetapi adalah satu kesatuan yang utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun perusahaan atau lembaga dalam sense of belonging yang sama-sama besarnya, sehingga kelola produktivitas terbaik menghasilkan produksi berupa produk, jasa atau manusia-manusia yang kualitasnya bisa diacungi di jempol. Nah, hubungan internal ini atau publik internal dalam kaitan menjaga hubungan dengan mereka yang kita sebut dengan publik internal ini sebenarnya adalah kegiatan dari public relation. Kinerjanya atau kerjanya praktisi PR itu untuk apa? Yaitu membina hubungan dengan para publik internal. Siapa saja? Hubungan dengan karyawan atau employee. Yang kedua adalah hubungan dengan para pemegang saham. Mustahil kerjasama hubungan tidak baik dengan pemegang saham.
mereka akan gampang untuk mengeluarkan diri atau cabut atau membawa saham-saham yang mereka miliki. Padahal kekuatan atau salah satu kekuatan perusahaan adalah terletak pada tangan para pemegang saham. Maka akan berbeda cara penanganan atau komunikasi yang dibangun dengan para pemegang saham, begitu juga dengan semua orang yang terlibat organisasi itu dan internal publik dari perusahaan atau lembaga itu. Jika kita menyebutnya kalau untuk para pemegang saham adalah stakeholding, kalau dengan para karyawan tidak. Dengan para karyawan semuanya, mulai dari level yang paling atas sampai dengan yang ke bawah yang kita anggap misalnya cleaning service tidak memberikan dampak. Justru salah, semua orang punya potensi yang besar, sama-sama memberikan pengaruh untuk setiap bagian. Jadi jangan pernah beranggapan satu bagian lebih penting atau lebih baik dari bagian yang lain, atau jangan pernah punya asumsi bahwa yang lain tidak lebih baik daripada kita. Mustahil yang namanya satu badan ketika ada bagian yang lain kita anggap tidak penting. Apabila sakit satu jari, maka yang merasa ngadu atau merasa sakit adalah satu badan secara keseluruhan. Itu adalah satu sistem yang harus dibangun. Jadi dua ini kerja keras yang sebenarnya dituntut pada mereka yang kita sebut sebagai praktisi PR dari suatu lembaga atau suatu perusahaan, karena tujuan dari membina hubungan baik dengan internal publik ini agar citra dan reputasi organisasi perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya internal terlebih dahulu, sehingga mereka antusias. Rasa solidaritas kah namanya, atau yang jelas sense of belonging, rasa memiliki terhadap perusahaan, sehingga mereka mau mengeluarkan produktivitas atau kerja atau kinerja terbaik mereka demi perusahaannya, karena mereka sudah merasa memiliki. Kemudian juga bagaimana menjaga hubungan dengan budaya organisasi. Ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawangi para praktisinya, sehingga dapat membentuk sense of belonging, sense of responsibility. Jadi budaya organisasi yang positif yang sama, maka perlu ada kesetaraan proses komunikasi, sehingga setiap manusia yang ada di dalam perusahaan sama-sama memiliki informalitas atau memiliki info atau message yang tidak berbeda, sehingga perlunya tidak berbeda atau aturan dan azas yang berlaku dan disepakati secara bersama pula. Hubungan dengan karyawan. Sekarang kita lihat satu persatu. Kalau tadi internal public itu ada beberapa dua akan kita bahas untuk konten ini. Ada dua. Yang pertama hubungan dengan karyawan, yang kedua dengan hubungan pemegang saham. Mereka yang memiliki saham, yang memiliki hubungan yang berhak mendapatkan keuntungan karena modal yang ditanamkan dalam perusahaan atau perusahaan kita tidak bisa memperhitungkannya sebelah mata. Nah, bentuk-bentuknya apa kalau bentuk hubungan atau employee relation? Yang jelas komunikasi harus dua arah, mustahil komunikasi itu satu arah. Hanya memberikan garis perintah itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas, bagi proses kinerja yang berjalan dalam satu lembaga. Akan banyak tersumbat. Ketika komunikasi dilakukan satu arah, artinya ketika ada perintah, maka ada kondisi di mana para karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan mereka, kritik mereka. Nah, ini yang nantinya ditampung oleh para praktisi PR.
Mereka akan berada di tengah-tengah sebagai perantara antara pengambil keputusan dengan para karyawan secara keseluruhan. Jadi, karena bagaimanapun karyawan memang bukan robot, hanya melakukan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP, hanya berdasarkan perintah up and down. Maka sekarang bagaimana perusahaan itu? Kalau dari sisi PR sebenarnya yang paling menakjubkan adalah button up. Kenapa? Semua keluhan yang masukan yang dirasakan oleh karyawan yang di bawah itu justru menjadi catatan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja. Justru itu merupakan fakta dan data empirik yang sebenarnya sulit untuk dicari. Tetapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para praktisi PR itu justru sangat mudah. Semua ditampung dengan baik, semua menjadi data dan fakta sehingga dibulat bersama. Kemudian menjadi satu titik untuk menjadi bahan pertimbangan bagaimana mempertimbangkan kebijakan-kebijakan, bagaimana peraturan dikeluarkan sehingga benar-benar menjadi masukan dari semua manusia dari lembaga tersebut. Yang kedua, hubungan ini bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan yang strateginya melalui komunikasi. Ada dampak, ada kondisi di mana kita harus hidup bersama dengan karyawan. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas harus dikecilkan sehingga yang dibangun itu adalah konteks informal ketika ada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu atau kondisi-kondisi tertentu kita bisa bersama-sama dengan mereka. Sembari melihat bagaimana mereka bekerja, ada faktor human touch atau ada sentuhan manusia. Sehingga ini akan membuat seakan-akan organisasi itu adalah keluarga kita atau keluarga kedua. Tidak semua perusahaan bisa melakukan itu, tidak semua pimpinan yang melakukan itu. Atau mengkondisikan diri bahwa perusahaan atau lembaganya adalah keluarga kedua bagi setiap orang yang ada di sana. Kebayang bagaimana di dalam keluarga kita melakukan semua hal terbaik dari kita dan kita keluarkan semuanya demi keluarga. Kalau ada unek-unek, ada persoalan, kita keluarkan tanpa rasa canggung dan rasa takut. Kita sampaikan. Pasti dengan cara yang baik. Nah, membangun kondisi ini, kinerja seluruh karyawan dapat dikendalikan dengan baik. Kemudian yang terakhir dari hubungan itu adalah dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada pihak eksternal atau publik eksternal. Sudah dari dalam dahulu atau internal dahulu dibenahi sebelum disampaikan kepada publik eksternal. Jadi itu tadi bentuk analisis kita dengan bagaimana membangun hubungan dengan para karyawan. Jadi tidak ada persoalan siapa mereka, level mana mereka, karena karyawan atau pegawai atau manusia-manusia yang ada di luar kapasitas, di luar kebijakan, mereka memiliki potensi yang membuat kita beruntung atau bisa membuat kita merugi. Jadi duduk bersama menjadikan ini sebagai satu keluarga. Itu merupakan kondisi yang akan menjawab semua persoalan tadi. Komunikasi akan menjadi dua arah. Semua kinerja dan semangat kerja akan muncul dengan sangat baik. Karena jarang sekali manusia ketika ada satu keadaan di mana mereka tidak memaksimalkan kemampuannya demi keluarganya. Pasti apapun akan dilakukannya. Munculnya sense of belonging. Salah satu kondisi tidak hanya formal tetapi juga informal dibangun.
bagaimana setiap orang merasakan saat-saat sebenarnya dia bisa mengeluarkan semua keluhan mereka. Sekarang karena sudah ada praktisi PR, ini menjadi tanggung jawab mereka sebagai mediator. Bukan berarti para pengambil keputusan atau kebijakan tidak melakukan apa-apa atau tidak berfungsi. Mereka pemegang pengambil kebijakan, justru PR-nya lembaga juga. Jantungnya lembaga justru pengambil keputusan. Medianya ini antara karyawan dan pengambil kebijakan itu ada. Mereka yang disebut dengan praktisi PR untuk membantu. Jadi, bagaimana memang sebenarnya benteng kalau untuk sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, benteng yang selama ini terlalu tebal antara pemegang kebijakan dengan karyawan. Masih ingat materi 1 dan 2 kenapa terjadi revolusi industri? Yaitu karena dinding ini yang dibangun begitu tinggi. Seakan-akan pengambil keputusan atau pengambil kebijakan itu adalah raja dan karyawan itu adalah pesuruhnya. Mereka berbeda di level sekian. Maka sekarang itu yang kita tutupi. Karena apa? Rahasia itu, kerja itu ada di tangan mereka. Hebatnya sebuah produk atau quality ada di tangan mereka, yaitu ada di tangan pemegang kekuasaan. Mereka bisa saja bukan dari pemegang dari karyawan. Mereka bisa saja melakukan apa yang di luar kendali kita karena mereka tidak nyaman dan tidak puas dengan harapan dan keinginan dari apa yang dilakukan oleh para pengambil keputusan. Jadi, di dinding ini bukan berarti tidak ada dinding, tetapi ada pembatas. Tapi jangan terlalu tebal. Nah, kedudukan praktisi PR di sini justru untuk memediasikan. Jadi, media antara kedua belah pihak ini. Sehingga apa yang dirasakan karyawan ditampung, apa yang diinginkan oleh pengambil keputusan atau pimpinan ditampung. Semua fakta dan data ini ditarik dan dalam satu kesimpulan maka dibawa dalam rapat pimpinan sebagai masukan yang berarti luar biasa dalam memajukan perusahaan atau lembaga. Itu yang disebut sebagai keluarga. Nah, sekarang kita akan kaji bagian kedua, yaitu kaitan dengan para pemegang saham. Pemegang saham itu juga adalah internal public. Mereka menempati konteks yang tidak kalah penting dengan karyawan, malah di sisi yang lain memiliki kepentingan yang berbeda. Pemegang saham, analis jaminan, petugas keamanan, petugas banker atau penasihat keuangan. Itulah yang kita sebut sebagai pemegang saham. Mereka yang memberikan saham sehingga kita punya nyawa cadangan untuk mengelola bisnis di perusahaan atau lembaga kita. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya hubungan itu bisa dibangun dengan stockholders, dengan pemegang saham. Tadi, kenapa kita harus bangun kerjasama dengan mereka? Bentuk hubungan yang dibangun dengan para pemegang saham atau stockholders yang mereka itu jenisnya bisa banyak. Seperti yang dijelaskan tadi, pemegang saham itu bisa analisis jaminan, petugas, pengawas, banker, penasihat keuangan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari hubungan baik dengan mereka atau stockholders relation itu berupa laporan. Itu bisa berbentuk laporan, misalnya laporan tahunan, laporan semesteran, yang sifatnya media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga atau perusahaan kita. Nah, laporan tahunan adalah kesempatan untuk melaporkan. Karena pemegang saham kadang-kadang dia tidak bisa bersama kita selalu atau bersama kita setiap hari, setiap saat. Karena mereka bukanlah karyawan. Mereka justru memberikan nyawa lain, nyawa tambahan, bahan nyawa satu-satunya berasal dari pemegang saham. Laporan tahun ini menjadikan kesempatan kita para praktisi PR
pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa yang telah sedang dan akan kita lakukan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidak hanya hari ini, mulai dari laporan terkait dari apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan dalam beberapa masa ke depan. Laporan itu dibuat dengan eksklusif, kemudian dengan baik, yang bertanggung jawab moral, kejujuran, dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Kenapa saya bilang kejujuran? Karena sekali saja pemegang saham mendapatkan fakta atau data bahwa kita tidak jujur, apakah masalah pokoknya adalah kaitan dengan keuangan dengan modal yang mereka tanamkan dalam perusahaan kita. Selesai sudah. Maka mereka akan mencari peluang-peluang lain seperti perusahaan lain untuk menanamkan modalnya. Mereka diminta oleh mereka tentunya. Banyak yang perusahaan lain meminta. Kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Maka pada saat itu intensitasnya kita yang menjaga kejujuran merupakan salah satu manifestasi yang harus dipertahankan. Kenapa? Tujuannya nanti kita bisa lihat apa sebenarnya tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stockholders ini atau para pemegang saham. Yang pertama, tujuan jelas adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan kita. Dengan memberikan laporan tahunan, laporan bulanan, atau apapun bentuknya, itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham atau stockholders. Ternyata apa? Buktinya perusahaan memberikan laporan itu, dan ini adalah satu bentuk dari tanggung jawab perusahaan. Sehingga dari para pemegang saham tidak harus meminta, mereka merasakan bahwa perusahaan memang bertanggung jawab dan dia bisa melihat kinerja kita. Proses berjalanan karena ada prospek bisnis yang besar di sini, mereka bisa mempelajari dari laporan itu. Mereka merasa saya tidak salah menanamkan modal di sini, atau saya tidak salah menanamkan modal di perusahaan itu. Itu hanya lewat laporan saja, belum lagi kondisi keadaan lain ketika hubungan baik itu dilakukan dalam prospek yang berbeda. Dan banyak cara. Setiap praktisi PR punya strategi yang berbeda-beda, tapi secara umum melalui laporan ini. Yang kedua, tujuan hubungan dengan pemegang saham itu adalah menciptakan satu pengertian yang sama yang lebih baik antara perusahaan dengan pemilik saham dengan komunikasi finansial. Karena ujung-ujungnya adalah perhitungan keuangan. Jadi harus ada kejelasan keuntungan dari bagian per bagian dari semua dan sudah disepakati sejak awal. Nah, dari laporan itu semua bisa dikendalikan, bisa dibaca dan bisa sebenarnya dibuktikan. Maka hati-hati dengan persoalan kejujuran. Yang ketiga, kita bisa membujuk melalui hubungan baik dengan pemilik saham. Kitanya, lembaga bisa membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, terus memakai perusahaan kita, terus menganjurkan pembelian produk, terus menanamkan modalnya, jangan pergi-pergi. Jadi kondisi itu ketika mereka sudah punya semangat, mereka sudah percaya, mereka sudah yakin bahwa kita jujur, bahwa mereka memang diuntungkan dan ada satu kondisi mereka merasa bahwa perusahaan ini adalah perusahaan mereka juga. Ialah dia ikut menanamkan modalnya di situ. Tujuannya lain yang tadi kita bicarakan adalah membujuk mereka untuk bertahan di perusahaan kita agar modalnya tetap mau ditanamkan dalam perusahaan kita. Sehingga tidak ada kendala yang berarti. Karena memang ketika ada satu mereka menarik modalnya, kita akan kebingungan. Akan butuh waktu yang panjang untuk mencari pemodal atau penanam modal yang lain dalam waktu secepatnya. Jadi komunikasi yang dibangun dalam praktisi PR mau tidak mau diakui atau tidak
Tujuan akhirnya adalah membujuk agar pemegang saham itu bertahan dan mau menerima, mau terus memakai dan menanamkan modalnya di perusahaan kita. Artinya apa? Orang akan mau ketika perhatiannya sudah bangkit, sense of belongingnya muncul dengan kepercayaan yang tinggi. Maka itu yang perlu dijaga, komunikasi nonverbalnya harus dijaga. Komunikasi verbal melalui laporan itu, karena laporan bisa dibuktikan tidak hanya tertulis indah tetapi ada kenyataannya. Tidak demikian lagi-lagi persoalan kejujuran. Kemudian tujuan berikutnya adalah mempromosikan pemilikan saham sebagai salah satu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan lain sebagainya. Kemudian mencoba menjawab semua kritikan dan masukan. Mendengarkan para pemegang saham ketika memberikan catatan-catatan tertentu atas laporan yang kita buat. Jadi, jangan segala sesuatu yang kita eksekusi dianggap itu salah satu nilai yang top sampai di sana. Setiap catatan, masukan, kritikan, atau saran atau apapun dari pemegang saham, namanya juga mereka yang punya saham, punya modal, harus didengarkan. Kalau memang tidak bisa atau mustahil untuk dilakukan, tentu dilakukan duduk bersama. Maka komunikasi yang dibangun harus dua arah dan intens. Kapan perlu bahwa komunikasi informal setiap saat itu harus dibawa. Setiap ada kesempatan. Nah, lagi-lagi manifestasi yang seperti yang saya bilang tadi, ketika sebuah perusahaan dan sebuah lembaga mampu membentuk perusahaan menjadi keluarga kedua, membangun responsibility yang keren itu, dan itu yang sangat bagus. Kadang kita perlu berkiblat ke perusahaan Eropa, perusahaan besar di luar sana yang maju, dan itu sepertinya memang batas antara pemegang saham dengan karyawan tidak kelihatan. Mereka begitu hebat dalam hubungan seperti keluarga, berbeda dengan kita. Tingkat efektivitas dari humas atau PR dalam membangun hubungan baik dengan internal publik sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu dipengaruhi oleh keberadaan pimpinan dari perusahaan dalam berkomunikasi yang tidak hanya ahli tetapi juga didukung oleh sumber daya teknisi, dibangun dengan kondisi emosional yang cakap. Yang kedua itu dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan nilai dalam komunikasi dengan pegawai dengan karyawan. Jadi harus ada pengakuan dahulu, keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang, bahkan akan sulit bertahan ketika produktivitas dari perusahaannya tidak baik. Yang baik produktivitasnya adalah membangun hubungan baik dan ideal. Bagaimana setiap orang merasakan itu adalah perusahaan dia, sehingga mereka mau melakukan yang terbaik di perusahaan. Yang ketiga itu adalah dipengaruhi oleh keterbukaan pihak manajemen. Jadi benar-benar alurnya itu sentralnya itu ada di pengambil kebijakan. Mereka harus sangat mau terbuka secara periodik dan menempatkan para karyawan, para pegawai itu bukan orang yang rendahan. Yang menjadi titik sentralnya adalah SOP-nya. Membangun kinerja sesuai dengan sudah dibuat dan sudah disepakati bersama termasuk para pegawai itu sendiri. Nah, itu tiga hal cukup mempengaruhi aktivitas dari proses hubungan baik dengan internal publik yang dilakukan oleh praktisi VR-nya lembaga atau perusahaan. Kemudian kita lihat apa saja media yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi VR perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik. Tadi ada banyak, tapi kita akan uraikan. Yang pertama itu jurnal internal adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak yang berada di dalam perusahaan atau internalnya perusahaan.
Jurnal ini diartikan secara luas adalah sebagai bahan cetakan, dan sekarang sudah ada elektronik juga yang terbitkan secara teratur. Bentuk-bentuknya bisa dalam bentuk majalah, koran, ataupun lainnya. Dan sekarang sudah ada majalah elektronik dan koran elektronik dan sebagainya. Dan semua bisa dimanfaatkan sehingga apa? Segenap info yang disampaikan itu sudah ada di lembaga itu, sehingga ada satu kesatuan dalam komunikasi tertulis yang bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh seluruh karyawan sehingga punya satu role yang sama. Yang kedua yang bisa dimanfaatkan adalah papan pengumuman. Jadi, papan pengumuman jangan dibiarkan kosong begitu saja. Kalau ada informasi apapun terkait note atau apa saja yang baru itu harus bisa diumumkan atau dimanfaatkan papan pengumumannya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Itu dari publik internal dari sebuah perusahaan. Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan dari saudara kan tentang apa sih keuntungan dalam menjalin hubungan praktisi PR dengan pihak internal ini. Yang pertama itu untuk membuat penjelasan pembuatan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan. Sebenarnya banyak keuntungan dari ini, tapi yang jelas adalah hubungan baik akan mendapat manfaat yang baik juga. Sekian materi dari saya. Saya merasa masih banyak kekurangan. Mohon maaf atas kekurangannya karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.